Mari kita masuk dalam doa. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Dan kami pun ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk belas kasih kemurahan Tuhan hari lepas hari. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar ini boleh mengubah setiap kehidupan kami di dalam menapaki kehidupan ke depan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga berlimpah berkat atas pekerjaan. Amin. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang pertama. Hosea pasal pertama ayat 1 sampai dengan 12. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bergantian membaca. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, demikian sampai ayat yang ke-12. Hosea pasal yang pertama ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael anak itu, sebab sedikit lagi waktu aku menghukum keluarga Yehu karena hukum darah Israel, dan aku akan mengakhiri kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Perempuan, beginilah firman Tuhan Hosea, berilah naul ruham kepada anak itu. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah itu menyapilah Loh Rama, mengandung perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan dengan di mana ditakarkan kepada mereka, kamu ini bukanlah umat, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri itu, sebab besar hari Yisrael itu. Ayat 12 sama-sama. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Berbicara tentang mengalami kasih Kristus, kasih setianya. Kita sudah mendengarkan lagu banyak. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Apa bukti bahwa kita telah mengalami kasih setia Tuhan? Saya percaya bahwa di dalam menjajaki tahun 2025, setiap kita membuat satu resolusi dalam diri kita. Kita tidak mau melihat tahun 2024 sama seperti tahun 2025. Kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, betul ya? Untuk menapaki tahun 2025. Maka alami kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan memelihara kita dapat memasuki 2025 itu anugerah. Karena beberapa dari saudara seiman tidak bisa memasuki tahun 2025.
Bahkan pada terakhir tanggal 31, Tuhan memanggil mereka. Padahal anaknya, istri, aduh kok emangnya tinggal menginjak tahun 2025. Tuhan memelihara kita sampai saat ini meskipun banyak tantangan, penderitaan hidup yang kita hadapi. Tapi kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu pun kasih setia Tuhan. Saya percaya setiap orang mengalami kasih setia Tuhan lebih dari apa yang saya sebutkan. Tuhan telah memberikan hadiah terbesar untuk kita, yaitu Tuhan Allah telah memberikan Yesus Kristus di dalam menebus dosa kita. Maka dikatakan di dalam Roma 5, bisa dibantu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mencoba untuk memberikan contoh dengan ayat ini. Ya. Ada seorang ibu yang dalam pernikahannya ini tidak mudah. Banyak pergumulan dan penderitaan dan berderai air mata. Karena suaminya ternyata seorang yang sangat kasar. Dan kalau dia meluap marahnya, tangan ini tidak bisa diam. Suatu ketika ibu ini mendengar kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Mengalami satu kelumpuhan total di dalam tubuhnya. Bagaimana respon seorang ibu yang sekian tahun berhidup bersama suaminya yang demikian itu. Pada waktu mendengar kabar itu, apa respon si istri? Puji Tuhan, bukan ya? Loh, kaget ya. Tapi betul-betul mengalami kelumpuhan total. Yang masih tetap setia merawat suaminya. Sehingga luka-lukanya yang ada itu dia bersihkan, dan sebagian luka yang sulit untuk dibersihkan keluarlah belatung-belatung. Tapi ibu ini tidak merasa jijik. Dia tetap merawat suaminya. Maka suatu hari ada seorang rekan mengatakan, kenapa kamu kok seperti ini? Setianya luar biasa. Maka ibu itu hanya berkata, satu kasih yang sangat luar biasa yang telah mengubah hidup saya. Hanya satu, yaitu kasih Kristus. Kasih setia Tuhan di dalam hidup saya. Itu yang dia bisa melakukan terhadap suaminya. Kalau secara daging, gak akan mungkin bisa. Tapi dorongan kasih setia Tuhan inilah yang menggerakkan hatinya untuk bisa merawat suaminya. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Dia tetap merawat suaminya. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya, yaitu berkat umum dan berkat khusus. Berkat khusus inilah diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Yaitu pengampunan dosa. Di tengah-tengah dunia yang ada bayang-bayang maut ini, ada secercah harapan yang diberikan kepada orang-orang panggilannya. Allah telah memberikan kita alasan kuat untuk mengimani kasih setia Tuhan. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Maka semua ini menggambarkan kesatuan. Ya, kalau kita lihat di gambar itu, pelayanan historis Tuhan Yesus di atas kayu salib dan pelayanan masa kini dari Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sehingga pada saat kita ada masalah, penderitaan yang mengoyak kehidupan kita, kita mampu untuk mendaki ke Bukit Kalvari. Di sanalah dengan jelas bencana-bencana kehidupan terjadi di sana. Apapun yang Bapak Ibu alami, bencana kehidupan yang Bapak Ibu alami sampai saat ini ada di atas kayu salib. Termasuk saya juga. Sebagai seorang
pasien leukemia. 20 tahun. Tuhan masih memberikan kesempatan saya bisa berdiri di tempat ini. Ceritanya panjang. Salah satu adalah yang paling mengerikan itu obat. Jenis saya ini baru satu-satunya ditemukan obat leukemia. Kalau sudah kena akut myeloid leukemia, itu tidak ada obatnya, cuma bisanya di kemo. Nah, saya ini jenisnya kronik. Dan itu baru ditemukan. Sekarang kalau di kurs dolar, itu 30 sekian juta per bulan. Selama seumur hidup, bukan 20 tahun ya, seumur hidup. Nah, pertanyaan, Tuhan seberapa kaya saya bisa membeli obat ini tiap bulan. Itu satu pergumulan yang ada. Belum lagi timbul lagi seorang dokter pensiunan berkata kepada istri saya, "Bu, tolong dipikirkan lagi. Apakah uang itu mau dipakai untuk membiayai suami yang belum tentu sembuh?" Ini PR bagi para ibu ya. Bagaimana keputusan Bapak Ibu? Ini anak-anak masih ada ini. Apakah uang mau dihabiskan? Di mana kasih setia Tuhan? Bapak Ibu tahu lagu Allah Peduli? Wah, itu enggak masuk akal. Lagu ini dengan kenyataan hidup ini rasanya bertolak belakang sangat. Apakah Tuhan di tengah-tengah kehidupan seperti ini, pergumulan seperti ini, apakah Allah peduli dalam kehidupan kita? Oh, saya mengalaminya. Alami kasih setia Tuhan. Obat yang harusnya tanggal 25 ini habis, obat yang saya pegang. 1 bulan ya. Kita bergumul, kita berdoa. Singkat cerita. 1 hari sebelum obat ini habis, tanggal 24, obat yang baru itu datang. Free. Sampai saat ini. Dan bukan berhenti sampai sana. Ada satu program karena sudah terlalu lama minum obat. Ada pembebasan obat. Boleh pasien yang sudah lama untuk lepas dari obat. Asal harus rutin check up. Tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali untuk CA-nya. Sekarang kedokteran mulai canggih. Orang yang hampir sudah jantung itu 5%. Dinyatakan dokter 5%. Masih bisa hidup, bertahan hidup. Tapi jangan ditunda. Tanda tangan sekarang kata dokter. Kamu masih tanya A, tanya B, tanya C, tanya keluarga, terlambat ini sudah terlalu banyak yang buntu. Akhirnya pulih. Kalau di Singapura itu di satu lokasi di apartemennya itu, banyak orang-orang yang sakit itu luar biasa menakutkan. Kanker kandungan ada. Pulih juga. Dan banyak penyakit yang lain. Apakah kita mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup ini? Kasih setia Tuhan juga dialami oleh Maria dan Elizabeth. Pada waktu malaikat Tuhan mengatakan, "Salam hai engkau Maria yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria berkata, "Apa arti salam itu? Engkau akan mengandung dari Allah Roh Kudus." Kaget Maria. Loh, saya ini belum bersuami. Mana mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa kata Maria terakhir? "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sungguh Maria mengalami kasih setia Tuhan sehingga kalau kita membaca di dalam Alkitab seterusnya, di dalam kitab Lukas, itu terdengar pujian Maria. Maria menyanyikan pujian yang dituliskan di dalam Alkitab. Bagaimana dengan Elizabeth?
Dia pun mengalami kasih karunia Tuhan. Pada waktu Maria datang mengunjungi Elisabet, apa yang terjadi? Anak di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Karena ibu Tuhan datang. Dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Kita mengalami kasih karunia, kasih setia Tuhan. Maka kita akan menjaga kehidupan ini. Bagaimana respon kita setelah menerima dan mengalami kasih setia Tuhan? Pada saat sebelumnya saya sudah pernah bercerita di tempat ini. Pada waktu ada kesempatan ke Holy Land, mengikuti jalan salib. Semua rekan-rekan menyanyi pujian sepanjang jalan salib itu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kasihilah hambamu orang yang berdosa ini. Cukuplah kasih setia Tuhan. Saya nggak membayangkan gitu Tuhan yang telah disiksa begitu turun mengikuti jalan salib. Untuk engkau dan saya. Pada saat melihat film Praise of the Christ, wah itu gak bisa menahan air mata. Seharusnya saya yang disiksa seperti itu. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada perubahan status. Dari manusia yang hina ke manusia yang termulia. Dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Masa depan yang suram ke masa depan yang penuh harapan. Kata firman Tuhan. Kita bukan milik dunia, melainkan milik Kristus. Kita bukan hamba dosa. Tapi sudah dilepaskan dari kuasa dosa kepada keselamatan. Semua ini karena apa? Kasih setia Tuhan. Apakah kita sudah mengalami betapa ajaibnya seperti lagu yang kita nyanyikan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bukti kasih setia Tuhan. Allah bukannya tidak peduli, Allah bukannya berdiam diri pada waktu kita berdoa. Kok gak dijawab-jawab? Berapa lama lagi? Sudah gak tahan. Dirinya telah menderita bersama dengan kita sampai hari ini. Untuk apa? Agar kita ini sadar dan kembali kepada Dia. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu kenal mengenai perumpamaan anak yang hilang? Seorang anak laki-laki dengan berani meminta kepada ayahnya, Bapak berikan aku warisan. Ini sebelum bapaknya meninggal. Beri aku warisan. Setelah diberi dia foya-foya habis. Dan baru ingat kepada bapaknya. Aku ingin pulang. Dia sama sekali tidak punya apa-apa. Dia menyesali perbuatannya dan meminta ampun kepada ayahnya. Mau diterima? Hai para ayah. Bila engkau memiliki anak seperti ini. Anaknya berkata demikian, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Karena hidupnya lebih sengsara daripada upahan bapaknya yang ada di rumah. Apa respon bapaknya? Kalau kita baca ini. Apakah anak ini masih mendapatkan kesempatan kasih setia dari bapaknya? Apakah masih ada? Wow, luar biasa. Bapaknya ternyata menunggu dia untuk kembali.
Itulah cerminan Bapak kita. Dia nunggu, begitu anaknya keluar, dia nggak bilang, weh, enggak ya. Dia lari menyambut anak itu. Karena ada sukacita meluap dalam diri bapaknya. Anakku telah kembali. Dan bukan itu aja, dia mengenakan jubah yang terbaik, cincin terbaik, sepatu bagi anaknya. Itu simbol satu pengangkatan kembali. Dia nggak memperlakukan anaknya sebagai upahan bapaknya. Dia mengangkat anak ini menjadi anaknya. Demikian kita. Tuhan melalui kehidupan Hosea juga mengalami hal yang sama. Hosea menjadi gambaran Tuhan dan cintanya kepada Israel yang tidak taat, yaitu Gomer. Perintah Allah jelas. Hosea harus mengawini perempuan yang nakal ini. Sebagai gambaran Israel yang bersundal hebat membelakangi Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan melacurkan diri kepada bukan Allah. Yang setelah diangkat statusnya menjadi anak Allah, sekarang dia melepaskan itu. Kembali kepada manusia yang lama. Sampai-sampai Tuhan itu murka. Kamu ini kurang apa sih? Sampai Tuhan mengatakan, aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Aku tidak akan menyayangi dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Dan kamu ini bukanlah umatku. Dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini keras sekali. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu kalau umatnya Israel ini akan berbalik membelakangi Tuhan? Tahu ya, Tuhan kan maha tahu. Bangsa pilihannya akan bersundal hebat terus menerus berzina. Bangsa yang tegar tengkuk dikatakan dalam Alkitab, bangsa yang asal usulnya adalah bangsa budak. Kita harusnya juga budak dari dosa lama. Mengapa Allah memilih bangsa ini? Bangsa budak. Kok gak ada bangsa yang lain lebih elit, lebih bagus? Mengapa Allah memilih? Jika kita menoleh sebelah kanan, sebelah kiri, menoleh kepada orang lain, menunjuk orang lain, tidak menunjuk diri kita sendiri, kita gagal memahami ayat ini. Siapakah Gomer itu? Diri sendiri. Kita telah diangkat status sebagai anak Allah. Kita membuang itu untuk hal-hal duniawi. Itulah Gomer. Tuhan tidak akan mendiamkan kekudusan orang-orang yang dipilihnya itu dinajiskan. Tidak. Meskipun Bapak di dalam firman Tuhan dikatakan meskipun dosamu seperti merah seperti kermisi, aku akan memutihkannya seperti salju. Itulah Bapak kita. Allah akan bertindak meskipun pada saat terjadi hal itu sangat menyakitkan hati Allah. Akan tapi sekalipun menyakitkan hatinya, Tuhan bermaksud memakai kondisi ini membuat kita berbalik kepadanya. Seperti anak yang hilang tadi. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Enggak layak. Aku kembali kepada Tuhan ini rasanya malu. Enggak layak. Tapi Tuhan mengatakan, engkau adalah sahabat, bukan hamba.
Seandainya Tuhan mengatakan demikian dalam diri kita, apa respon kita? Kita mengenali betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada Israel dan kepada kita yang seharusnya tidak layak menerima ini. Kita harusnya bersyukur atas perbaikan status kita. Gomer 3 kali dikatakan, di ayat yang ketiga dikatakan melahirkan baginya. Kalau kita baca di ayat yang ketiga ya, melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Tetapi kalau kita baca lagi di ayat ke-6 dan ayat ke-8, tidak ada tulisan baginya, enggak ada. Anak yang kedua dan anak yang ketiga. Kemungkinan dikatakan Lo Ruhama dan Lo Ami bukan anak Hosea. Melainkan anak-anak dari hubungan Gomer dengan pria-pria yang lain. Wow, kalau dengar gini betapa sakit hatinya Tuhan. Sungguh sangat sakit. Kita tahu Tuhan tidak kurang sabar seperti Hosea yang tidak mencampakkan Gomer. Walaupun perempuan ini menjual dirinya bahkan setelah menjadi istri Hosea. Seharusnya dia harus bersyukur perubahan status itu ada. Dari perempuan nakal dinikahi oleh Hosea yang pria baik-baik. Harusnya dia bersyukur. Tetapi malah sebaliknya dia kembali ke manusia yang lama. Itu gambaran Israel, gambaran kita kadang-kadang. Maka si pemazmur, dikatakan Mazmur 36, ketika melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa ajaib itu, mengungkapkan pengakuannya. Dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ini satu pengakuan dari para pemazmur. Ada rasa kagum terhadap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bila kita ingat kasih setia Tuhan yang demikian ajaib, masihkah kita menghitung, mengukurnya kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita? Masihkah kita mengatakan Tuhan tidak dengar doa saya? Di mana kasih setia Tuhan? Di mana kemurahan Tuhan? Mengapa saya sakit dan disembuhkan? Mengapa orang tua saya sangat cintai, Tuhan ambil? Masihkah kita mengatakan demikian? Efesus mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini orang-orang yang telah mengalami kasih setia Tuhan. Sehingga dituliskan ayat ini. Apa yang kita perbuat? Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini mengalami kasih setia Tuhan? Amin. Ya. Setelah itu apa yang kita berbuat? Apakah berdiam diri? Enggak loh. Ada tugas tanggung jawab kita. Pada saat saya mengalami kasih setia Tuhan, so what? Mau apa? Lakukan pekerjaan baik, kata firman Tuhan. Pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Nyatakanlah kasih setia Tuhan kepada orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kita. Meskipun di dalam kita melakukannya tidak ada orang yang mempedulikannya.
apa yang kita lakukan? Adakah keberanian di dalam menyaksikan kasih setia Tuhan? Atau kita takut, sungkan, malu? Ini teman baik saya. Saya sendiri juga belum sempurna. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, lakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Maka penghakiman yang kedua, berdasarkan perbuatan kita. Banyak orang, Pak, penghakiman berdasarkan iman. Amin. Tapi iman yang sejati melahirkan perbuatan baik. Tidak ada iman yang sejati melahirkan perbuatan buruk. Maka tepatlah kata Yohanes, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Alami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Setelah itu kita akan membagikannya kepada orang lain. Di penghujung saya coba memberikan satu contoh juga. Ada seorang headstrel tua yang bernama headstrel tua lagi bermain drama gitu ya. Dramanya itu berjudul gini, bertema begini, cinta yang tidak terbalas. Cinta yang tidak berbalas. Headstrel tua ini dikatakan di dalam dramanya, ia mengatakan bahwa ia ini takut pada kematian. Si Headstrel tua ini, dia takut kepada kematian. Tetapi pada saat dia memainkan drama di dalam kitab Hosea, dia melihat Allah Hosea ini luar biasa penuh kasih setia. Bukan Allah yang menakutkan, bukan. Sang dia pikirkan setiap harinya. Pada waktu dia memainkan drama ini, dia melihat, wah, Allah Hosea ini luar biasa baik. Kasih setianya tak habis-habisnya. Meskipun si Gomer ini berulang kali menyeleweng sehingga menghancurkan hati Hosea, namun Hosea tetap tidak pernah berhenti mencintainya. Jarang ya. Itulah gambaran Bapak kita. Apakah ini yang disebut dengan cinta yang tidak rasional? Gak mungkin, Pak. Gak ada di dunia ini yang seperti ini. Gak rasio. Tetapi kata si Headstrel, Tuhan mengasihi saya. Inilah Allahnya Hosea. Sambutlah kasihnya dan ketahuilah bahwa dia bukanlah Allah yang menakutkan. Di akhir dramanya. Maka saya tidak takut dalam menghadapi kematian. Pada tahap mana hubungan kita dengan Tuhan? Relasi kita dengan Tuhan? Sehingga kita bisa mengatakan, saya siap menjalani hidup tahun 2025. Kita telah melihat tema yang diberikan tanggal 1, hidup baru di dalam Kristus. Dan tanggal 5, luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan. Ini berurutan ya. Dan sekarang kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Jika kita belum mengenal kasih setia Tuhan, sambutlah panggilan kasih setianya. Jika sudah, alamilah betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu berikan yang terbaik dari Anda dan saya untuk membalas cinta kasih-Nya. Jangan berhenti mengalami, berikan yang terbaik.
ada sebuah lagu. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Lagu yang sangat indah yang memberkati saya juga. Satu lagu yang berjudul Bulu yang Terkulai, Takkan Dipatahkannya. Tahu ya lagu ini ya? Nah, kita akan sama-sama menyanyikan. Lagu ini jarang, tapi pada waktu kata-katanya direnungkan, luar biasa katanya. Dia mengalami bulu yang sudah terkulai yang lemah, enggak diputus dibuang, enggak dicampakkan. Dia akan membangun dan membawanya menjadi berharga. Itulah Anda dan saya. Itulah Gomer di dalam cerita Hosea ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan satu doa kita. Itulah kasih Bapa kepada kita. Renungkan kata-kata yang ada di dalam lagu. Turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu berharga. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya Tuhan, satu anugerah yang Tuhan telah berikan yang luar biasa ajaib dalam hidup kami. Kami adalah manusia yang tidak layak untuk dikasih. Tapi kasih setia Tuhan melampaui apa yang kami pikirkan. Engkau mengasihi kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kembali kepada Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah ya Bapak, setelah kami undur daripada rumah Tuhan ini. Tuhan meletakkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kami lakukan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena Engkau mengatakan kami ada ciptaan-Mu serupa dengan gambar Tuhan. Dan begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita menyanyikan refrennya. Bulu terkulai akan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang
padamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.